teman-teman unicorn, pada kesempatan yang berharga ini, kita akan menelusuri apa penyebab manusia mengalami fase malam gelap jiwa atau dark night of the soul. Penyebab utama yang memicu koneksi kita terputus dengan divine light atau sang ilahi ialah karena kita sama sekali tidak mau menoleh untuk bernegosiasi dengan dark version kita atau sisi gelap kita masing-masing. Fase malam gelap jiwa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode ketika seseorang merasa sangat sedih, kehilangan harapan, atau terisolasi secara emosional. Fase ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti stres, kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam mencapai tujuan, atau masalah kesehatan mental. Selama fase ini, seseorang dapat merasa sangat lelah, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa mereka nikmati, dan kesulitan untuk tidur bahkan sering tidur. Selain itu, seseorang dapat merasa tidak berdaya, merasa sendirian, dan putus asa. Penting untuk dicatat bahwa fase malam gelap jiwa dapat berbeda-beda antara individu dan dapat bertahan selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan atau bahkan menahun. Jika seseorang mengalami fase ini dan merasa kesulitan mengatasinya atau sangat mengganggu aktivitas penting sehari-hari kita, maka disarankan untuk mencari bantuan profesional dari tenaga kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, maupun psikoterapis. Mungkin beberapa pendengar podcast ini sudah pernah mengalami fase ini atau mungkin sedang mengalami fase ini. Untuk yang sudah terbebas dari fase malam gelap jiwa, aku ucapkan selamat untukmu karena sudah berjuang selama proses penyembuhan. Untuk yang masih merasa di dalam fase ini, mari kita mencoba suatu penyembuhan diri yang mungkin bisa membantu teman-teman unicorn di sini ketika kamu merasa di dalam fase dark night of the soul. Meditasi yang akan kita coba ini sangat mudah untuk pemula. Namun perlu diketahui bahwa ketika kamu masih tertanam mental block atau terhambat dalam menerima atau mencerna informasi karena pengaruh dari perasaan atau pikiran negatif yang berulang-ulang mungkin akan terasa tidak berpengaruh apapun. Jadi, niatkan dengan penuh terlebih dahulu hati dan pikiran untuk mencoba teknik penyembuhan ini. Mari kita mulai. Pertama-tama, carilah tempat yang terhindar dari kebisingan. Ambil posisi duduk atau tiduran, atau bersila, atau posisi apapun yang nyaman untukmu. Kemudian tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan. Lakukan teknik pernafasan ini sampai kamu merasa lebih tenang. Biarkan pikiran atau perasaan apapun bebas keluar masuk atau biarkan semua rasa sedih atau kecewa bebas keluar masuk. Kalau ingin menangis, keluarkanlah tangisanmu. Setelah mereda, ambil nafas seperti yang tadi aku paparkan. Tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan. Sampai kamu merasa lebih tenang. Pengontrolan pikiran posisi hening untukmu begitu sulit saat pertama kali mencoba meditasi penyembuhan ini. Tapi tidak apa-apa, biarkan saja segala pikiran dan perasaan bebas keluar masuk. Kamu hanya perlu mengamati isi pikiran dan perasaanmu setelah rasa sedihmu mereda. Lakukan pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru dalam penyembuhan ini. Ketika suasana hati mulai membaik dari sebelumnya, cobalah untuk mengheningkan pikiran atau tidak berpikir apapun. Kemudian saat terbiasa mencapai kondisi hening dalam meditasi penyembuhan ini, kamu dapat memvisualisasikan cahaya putih bersinar dari atas kepalamu yang bersinar dari langit untukmu. Anggaplah cahaya ini berasal dari tanduk putih unicorn mencoba untuk menyembuhkan luka batin. Aku memanggil unicorn karena aku sangat terkoneksi dengan energi ini. Jadi, ketika kamu mendengar podcast ini, unicorn hadir untukmu juga. Unicorn adalah energi kemurnian, kebaikan, penyembuhan, dan harapan. Ketika kamu berhasil memvisualisasikan ini, artinya gerbang dimensi ketujuh alam semesta terbuka untukmu. Visualisasi ini berhasil apabila vision yang kamu lihat benar-benar jernih tampak di dalam pikiranmu. Perasaanmu terasa nyaman dan bahagia.
Mungkin agar lebih efektif, kamu dapat menambahkan aromaterapi apapun yang akan menambahkan getaran positif di sesi meditasi penyembuhan ini. Atau dapat menggunakan rangkaian dupa unicorn healing atau aura oil untuk diffuser ruangan. Dupa unicorn healing dan aura oil ini sudah di-blessing sesuai dengan pakem proses unicorn healing. Ketika kamu menggunakannya, maka energi unicorn akan hadir untukmu. Lakukan meditasi penyembuhan ini secara rutin agar dapat terbebas dari fase Dark Night of the Soul. Sekian dulu dari materi Dark Night of the Soul. Semoga podcast ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.